Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita secara online pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Pemazmur berkata dalam Mazmur 100, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kalau ada orang atau keluarga saudara di kiri kanan, katakan salam, Allah itu baik, Dia setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mengangkat pujian ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, sebab Tuhan kita baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Terpujilah Tuhan kita yang baik, kasih-Nya sampai selama-lamanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari sambil bertepuk tangan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan terus memuji-muji Tuhan, mengangkat suara, menari, melompat bagi Tuhan kita.
Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bersorak-sorai memuji kebaikan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang sanggup menjamah, memulihkan, menyembuhkan, menolong dan menguatkan kami Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau
yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Biar musik saja. Sembah Tuhan. Mari buka tangan saudara. Sembah Tuhan. Alami hadirat-Nya. Rasakan Dia menjamah saudara. Jamah kami, lawat kami dalam hadirat. Kalau ada yang sedang mengalami sakit, biarlah kuasa hadirat-Mu bekerja menyembuhkan. Kalau ada yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, dalam hadirat-Mu segala beban kami diangkat Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir seperti sungai, memenuhi hidup kami, memenuhi tempat di mana kami menyembah, berdoa, beribadah. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Haleluya. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan.
seperti Engkau Tuhan, yang mengerti keadaan kami, yang memahami situasi yang sedang kami alami. Oh, mari terus sembah Tuhan. Oh Jesus, we worship. Oh, your healing come. Oh, your miracle come. Your blessing come. Flow from heaven. Haleluya. Mari terus angkat suaramu, sembah Dia. Tuhan angkat segala beban, Tuhan angkat segala kekhawatiran, ketakutan. Tuhan berikan semangat baru kepada yang putus asa dan yang kehilangan pengharapan. Haleluya, haleluya. Katakan kembali, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Mari buka tangan saudara. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Biarlah kesembuhan mengalir di rumah-rumah kami. Biarlah hadirat Tuhan dicurahkan di tempat di mana kami sedang ibadah. Engkau yang menolong yang susah, menghibur yang menderita, menguatkan yang lemah Tuhan. Berikan jalan keluar setiap persoalan pergumulan. Kalau kau ada yang sakit, mari angkat tanganmu. Oh, sembah Tuhan. Mari alami kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, kuasa yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi rumah, ruangan, tempat di mana kami saat ini sedang berdoa dan menyembah Engkau. Kami tahu Engkau melawat kami semua, umat-Mu. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan, ada kemenangan, ada mujizat kami alami. Terima kasih Tuhan.
dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa kepadamu Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai setiap daripada kami. Kami berdoa buat ibadah kami ya Tuhan Yesus yang baik. Ibadah kami baik yang offline dan juga online. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus yang ada di rumah
bahkan yang ada di gereja diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Allah yang turut bekerja di dalam setiap umat-Mu. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau Allah yang melawat setiap daripada mereka ya Bapa. Di rumah-rumah, di tempat pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah yang berasal daripada Tuhan sentiasa menyertai umat-Mu ya Bapa. Berkati setiap umat Allah. Kami percaya Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka ya Bapa, sumber ekonomi mereka ya Tuhan, keluarga ya Bapa, single parents ya Tuhan Yesus, mereka yang study ya Tuhan Yesus. Bahkan kami tidak lupa juga ya Tuhan setiap pekerjaan umat-Mu, bahkan yang terkesan daripada COVID-19 ini ya Tuhan. Kami minta ya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang kreatif. Engkau memberi umat-Mu ya Tuhan Yesus kasih dan anugerah-Mu. Percaya Tuhan Yesus, tiada satu pun daripada umat-Mu yang akan berkekurangan, tapi setiap daripada kami yang percaya kepada Tuhan akan menikmati berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu ya Bapa dimanapun mereka berada. Kasih dan anugerah Tuhan menyertai mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan ini buat bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap bangsa-bangsa. Kami berdoa buat Malaysia, Indonesia, bahkan umat pilihan-Mu, setiap bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Kami melepaskan shalom yang berasal daripada Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa. Diberkati sistem pemerintahan yang ada ya Bapa, sistem perekonomian yang ada ya Tuhan. Saya percaya Tuhan meskipun hari-hari ini, saat-saat ini ya Tuhan, banyak bangsa-bangsa yang mengalami krisis ekonomi, tapi kami tetap percaya Tuhan, tangan Tuhan sentiasa menyertai bangsa-bangsa. Ini waktunya bangsa-bangsa akan diubahkan. Ini waktunya Roh Kudus Tuhan akan bekerja luar biasa atas bangsa-bangsa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan Malaysia, Indonesia, umat pilihan di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami tidak pernah melupakan ya Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Oh ralabashikinaralarabashanda. Diberkati ya Tuhan Pak Niko ya Bapa, Pak Johan, bahkan Pak Irwan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Pastor Winston ya Bapa, bersama dengan keluarga besar mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus dengan new norm ini ya Tuhan, bagaimana cara mereka ya Tuhan menggapai jiwa-jiwa ya Tuhan, memberkati jiwa-jiwa Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang melindungi mereka, Engkau Allah yang sentiasa Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam pelayanan apapun, baik secara online ataupun offline. Kami percaya pemimpin-pemimpin kami diberkati, dilindungi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pastor misi yang ada di bangsa-bangsa yang ada di Malaysia khususnya ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, lindungi mereka Tuhan Yesus. Apa yang mereka perlukan diberkati Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, setiap daripada pemimpin-pemimpin kami, setiap daripada pastor misi tidak akan kekurangan satu apapun, karena Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu yang akan kami nikmati ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Bapa, firman yang akan memberikan kekuatan buat kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu yang mendengar ya Tuhan Yesus. Kami minta jaringan internet yang baik ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, saat firman Tuhan disampaikan, saat firman Tuhan dibagikan, itu akan memberi kekuatan buat umat Tuhan yang mendengar. Kami minta bukan saja mendengar, tapi dilakukan ya Tuhan. Firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan dinikmati dan itu akan memberikan perubahan yang baru buat umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa saat ini ya Tuhan buat 3 generasi yang ada. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memberkati setiap generasi-generasi ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-Mu. Ini doa kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan-jalan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus,
padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari angkat tangan kita berseru kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Tuhan. Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Saya percaya kita diberkati, ya, kita dilimpahi dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kesempatan ini saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saya berbagi firman Tuhan buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat segala kasih setiamu dalam hidup kami, kemurahan, kebaikanmu yang terus senantiasa nyata dalam hidup kami. Bahkan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bersyukur untuk merayakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu akan terus menguatkan kami, akan terus senantiasa menuntun hidup kami untuk menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, untuk menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Urapi kami semuanya dengan pengurapan yang baru, berikan kami hikmat kekuatan daripada Roh Kudus, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan kami senantiasa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, sekali lagi Tuhan, urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online. Ya, sekalipun situasi yang kita hadapi hari-hari ini juga ya belum mendukung untuk kita boleh melakukan ibadah ya seperti biasa. Tapi saya bersyukur bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan firman Tuhan buat kita, yaitu tentang berpikir positif atau positive thinking. Nah, saya mau bagikan dari kebenaran firman Tuhan dari ayat firman Tuhan itu di dalam 2 Korintus 8 ayat 21. Ya, 2 Korintus 8 ayat 21, Bapak Ibu Saudara, saya baca firman Tuhan. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Sekali lagi saya baca buat kita Bapak Ibu Saudara. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Artinya Paulus berkata ya bahwa pikiran kita harus menjadi pikiran yang baik, ya, baik di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, berpikir positif, ya, ini yang menjadi topik atau tajuk daripada
sharing saya firman Tuhan buat kita semuanya, ya, supaya kita memahami bahwa pentingnya pikiran positif, bahwa pentingnya berpikir positif, ya, dalam setiap kehidupan kita, ya, sebagai orang-orang percaya. Positive thinking, ya, positive thinking atau berpikir positif itu adalah merupakan cara berpikir seseorang yang dimana bisa didasari atas pemikirannya yang logis ataupun yang realita atau yang nyata. Jadi berpikir positif ini menjadi pikiran yang, ya, dimana ia memandang segala sesuatu itu dari segi positifnya, baik terhadap dirinya sendiri, baik terhadap orang lain, baik terhadap keadaan sekitar, bahkan masalah yang sedang dialami. Artinya bahwa berpikir positif ini adalah merupakan sebuah cara, ya, untuk seseorang untuk memikirkan dirinya sendiri, ya, untuk memikirkan orang lain, untuk memikirkan keadaan-keadaan di sekitarnya, bahkan untuk memikirkan masalah-masalah yang sedang terjadi atau yang sedang dialami. Ya, jadi berpikir positif ini, ya, ini harus menjadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang logis, sesuatu yang realita yang harus dimiliki oleh setiap kita, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, sebagai Tuhan dan juru selamat, bahkan sebagai Tuhan yang sanggup, bahkan sebagai Tuhan yang senantiasa memiliki kekuatan bagi setiap kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya katakan berpikir positif, ya, ini harus merupakan sebuah cara seseorang, ya, yang didasari atas pemikirannya yang nyata untuk memandang segala sesuatu dari segi positif. Ya, jadi kalau kita berpikir positif, maka kita bisa melihat sesuatu atau memandang sesuatu, ya, dari segi positif juga, baik terhadap diri kita sendiri, ya, baik kepada orang lain, baik kepada sekitar kita, baik kepada masalah yang terjadi yang sedang kita alami pada masa-masa ini. Nah, ketika seseorang memiliki pemikiran yang positif, maka ia akan tetap dapat melanjutkan kehidupan yang dijalaninya itu dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, dan penuh dengan ucapan syukur. Jadi, ketika kita ataupun ketika seseorang itu memiliki pemikiran yang positif, ya, di dalam dirinya, maka orang tersebut, maka kita itu akan tetap bisa melanjutkan kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh dengan semangat, dengan kehidupan yang penuh harapan, kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi inilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa berpikir positif itu adalah sesuatu yang perlu kita miliki, sesuatu yang perlu kita ada dalam setiap kehidupan kita. Karena hanya dengan berpikir positif, ya, maka kita bisa menjalani ataupun melanjutkan kehidupan kita, yaitu dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, dan penuh dengan ucapan syukur. Nah, sementara kalau kita perhatikan bagaimana orang yang berpikir negatif, saudara. Orang yang selalu memandang segala sesuatu dari sisi negatifnya saja akan menyebabkan orang tersebut menjadi khawatir. Jadi, orang yang senantiasa memiliki pikiran positif, ya, maka orang tersebut akan memandang segala sesuatu itu, baik kehidupannya, baik orang lain, baik lingkungannya, ya, baik masalah yang terjadi, itu, ya, dengan pikiran yang positif atau dengan pandangan-pandangan yang negatif, ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga waktu seseorang memiliki pikiran yang negatif, maka, ya, itu yang akan menyebabkan orang tersebut itu bisa menjadi, ya, kekhawatiran, saudara. Nah, bukan hanya kekhawatiran yang disebabkan orang yang senantiasa suka ataupun senantiasa memandang sesuatu itu dengan negatif, tetapi orang tersebut bisa mengalami ketertekanan, bahkan tidak akan mampu untuk mengucap syukur atas apa yang ia miliki. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu Saudara kalau kita, ya, enggak membuat ataupun kalau kita ya nggak berusaha untuk menjadikan pikiran kita ini menjadi pikiran yang positif. Ya, kalau pikiran kita negatif, maka pikiran kita ini akan menjadikan kehidupan kita menjadi, ya, kehidupan yang mengalami kekhawatiran. Ya,
kehidupan yang mengalami ketertekanan, kehidupan yang tidak akan mampu mengucap syukur, ya, atau bersungut-sungut saudara, ataupun nggak merasa cukup, ataupun nggak merasa memiliki. Ya, karena apa dikatakan kalau saya buat di sini, orang yang negatif itu akan memandang kehidupannya, ya, bahkan akan senantiasa mengalami kekhawatiran, ketertekanan, bahkan tidak akan pernah bisa mengucap syukur atas apa yang ia miliki. Nah, orang yang berpikiran negatif itu dalam menghadapi persoalan justru memilih untuk mengakhiri hidup karena menganggap bahwa itu merupakan pilihan yang tepat. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan hari-hari ini banyak orang yang stres, ya, banyak orang yang tidak bisa mengatasi masalah, sehingga ya kalau kita perhatikan juga banyak kejahatan terjadi juga yang namanya bunuh diri, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa bisa terjadi hal itu? Salah satunya itu penyebabnya karena dia senantiasa tidak memiliki yang namanya pikiran positif, tetapi dia biarkan dirinya, dia biarkan pikirannya itu memikirkan hal-hal yang negatif. Nah, makanya penting sekali Bapak Ibu Saudara, apalagi di hari-hari yang sekarang, hari-hari yang sulit ya bagi kita, ya, yang penuh dengan problema mungkin, yang penuh dengan masalah mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena kita perhatikan juga seperti apa yang terjadi di bangsa kita Indonesia, di bangsa kita juga Malaysia, ya, ekonomi yang bukan semakin baik Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat juga COVID ini, ya, kalau saya perhatikan di Indonesia Bapak Ibu Saudara, karena saya kebetulan di kampung, COVID yang ada di Indonesia ini semakin hari bertambah Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita lihat secara kacamatanya pikiran kita secara jasmani, ya, kita pasti khawatir Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita belajar bagaimana firman Tuhan mengajar kita, ya, untuk kita senantiasa ya memiliki pikiran yang positif. Ya, karena hanya pikiran yang positif inilah ya yang akan bisa membawa kita kepada semangat yang baru, harapan yang baru, dan ucapan syukur yang senantiasa kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 12. Ya, di sini katakan firman Tuhan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Ini kata Paulus, Bapak Ibu Saudara. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Nah, kalau perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus berkata, ya, dia banyak mengalami yang namanya masalah di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan dia mengaku di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 12 dikatakan, aku berusaha dan aku sudah berdoa kepada Tuhan, ya, supaya apa? Supaya dikatakan supaya iblis itu lari daripadaku ataupun ya tidak ada di dalam diriku. Nah, tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan atas Paulus adalah bahwa dikatakan, ya, waktu dia berseru kepada Tuhan, ya, supaya iblis itu mundur daripadanya, Tuhan menjawab, Paulus, dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan kepada Paulus. Nah, pernyataan Paulus ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pahami adalah pernyataan yang sungguh luar biasa, ya, dimana sekalipun Bapak Ibu Saudara Tuhan gak menjawab doa Paulus seperti apa yang dia inginkan.
Ya, tetapi Paulus berusaha untuk terus senantiasa berpikir positif ya di dalam pelayanannya, ya dia berpikir positif tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, Bapak Ibu. Nah, makanya saya buat di sini Bapak Ibu bahwa lewat 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 12 ini, di mana Paulus itu diajar oleh Tuhan untuk tidak pernah sombong, ya di dalam melayani sekalipun dia dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Nah, yang kedua, Paulus tetap dalam kelemahan secara fisik atau secara daging, ya, bahwa dia percaya bahwa di dalam kelemahan secara fisik, secara daging itu waktu dia mengalami, maka disitulah Allah akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga, di mana Paulus diajar Tuhan untuk tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, orang yang berpikir positif, ya pasti senantiasa mengandalkan kasih karunia Tuhan di dalam segala hal dalam hidupnya. Baik dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, ya baik di dalam setiap perjalanan hidup yang kita lalui, ya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan ya tentang berpikir positif yang menjadi alasan. Ya, saya buat di sini Bapak Ibu Saudara, ya topik khotbah saya, topik sharing saya, ya alasan mengapa harus berpikir positif. Ya, jadi ya, inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus senantiasa berpikir positif ya dalam setiap kehidupan kita, ya dalam setiap perjalanan kehidupan kita, ya di dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajar kita Bapak Ibu Saudara supaya kita senantiasa berpikir positif. Nah, yang menjadi alasannya mengapa kita harus berpikir positif, yang pertama ya supaya apa? Supaya kita ya terhindar dari kekhawatiran yang berlebihan, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama alasan yang saya berikan di sini mengapa kita harus berpikir positif. Seperti ya yang diajarkan firman Tuhan yang kita baca ya tadi, yaitu supaya kita terhindar daripada kekhawatiran yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara, bukan saya katakan kehidupan kita nggak khawatir. Ya namanya kehidupan kita sebagai manusia yang masih hidup di tengah-tengah dunia, ya, yang masih mengenakan yang namanya manusia daging, Bapak Ibu Saudara, pasti ada yang namanya kekhawatiran. Tetapi apa yang saya bagikan buat kita, Bapak Ibu, yaitu adalah kekhawatiran yang berlebihan. Ya, karena segala sesuatu kalau sudah berlebihan, ya, karena semua ada kapasitasnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kalau segala sesuatu dia sudah berlebihan, itu yang menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, contohnya kalau kita makan pun sudah terlalu berlebihan, Saudara, minum pun sudah terlalu berlebihan, ya pasti itu sesuatu yang menjadikan masalah nanti dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kekhawatiran itu pasti ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi ya kita harus pahami, yang saya bagikan di sini adalah masalah kekhawatiran yang berlebihan. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, firman Tuhan mengajar kita Bapak Ibu Saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, khawatir dalam apa? Ya, dalam apapun juga. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Nyatakanlah segala sesuatunya kekhawatiran kita itu di dalam doa, ya Bapak Ibu Saudara, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu, yang menjadikan kita mengalami kekhawatiran yang berlebihan itu karena keinginan, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu karena keinginan kita. Karena apa? Kalau manusia hidup dipimpin oleh yang namanya keinginan, ya. Karena keinginan ini nggak akan pernah puas, Bapak Ibu Saudara. Keinginan itu nggak akan pernah bisa terpenuhi semuanya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya banyak orang yang terlalu khawatir dalam hidupnya. Itu karena apa? Karena dia nggak mengerti firman Tuhan. Ya, sementara kalau kita perhatikan di dalam Matius, Saudara, Matius 6, ya dikatakan seperti Matius 6 ayat 33 sampai 34, ya.
Tapi janganlah kamu khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, waktu kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, waktu kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Alkitab menjamin kehidupan kita bahwa apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, ya, itu pasti Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, makanya yang pertama alasan mengapa saya berikan di sini, Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus berpikir positif, ya, supaya apa? Supaya kita terhindar daripada kekhawatiran yang berlebihan ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kekhawatiran yang berlebihan. Nah, kalau kita pikirkan, ya, tentang sesuatu yang tidak sanggup kita pikirkan, seringkali Bapak Ibu Saudara kita berpikir, ya, dengan porsi, ya, yang tidak sesuai dengan porsi pikiran kita, ya, sehingga apa? Itulah yang menjadikan kita khawatir, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang menjadikan kita hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Nah, Amsal 12 ayat 25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, arti membungkukkan, Bapak Ibu Saudara, saya buat, itu bisa tentang sebuah penyakit. Ya, kalau kita perhatikan banyak orang yang sudah mengalami kebungkukan, ya, di dalam tubuhnya, ya, sebelum usia tua. Nah, kalau udah tua memang Bapak Ibu Saudara, ya, itu mungkin sudah hal yang lazim, ya, yaitu mengalami kebungkukan. Bisa jadi mungkin di dalam masa mudanya dia terlalu kuat kerja, ya, sehingga di masa tuanya dia mengalami kebungkukan. Nah, tetapi di dalam Amsal 12 ayat 25 ini, kekhawatiran itu juga bisa membungkukkan. Membungkukkan itu bisa menjadi penyakit, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau kita terus hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan, ya, maka kekhawatiran yang berlebihan itu bisa menjadikan, ya, penyakit dalam hidup kita. Bisa menjadikan, ya, sesuatu penyakit yang datang dalam setiap kehidupan kita. Jadi itu bahayanya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita, ya, hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Makanya firman Tuhan mengajar kita semuanya, Bapak Ibu, ya, pada saat ini supaya kita berpikir positif. Ya, karena alasan yang pertama kenapa kita harus berpikir positif, supaya kita bisa terhindar dari kekhawatiran yang berlebihan. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita harus berpikir positif? Ya, yang kedua, supaya iman kita senantiasa bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, kebalikan daripada bertumbuh, ya, bisa yang pertama itu, Bapak Ibu, itu stagnan, ya, atau tidak mengalami pertumbuhan. Yang kedua, bisa juga mati, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan inginkan iman kita itu bertumbuh, ya, supaya apa? Supaya iman yang bertumbuh itu senantiasa iman yang melakukan, iman yang bertindak, Bapak Ibu Saudara. Nah, Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, bagaimana supaya iman kita itu bertumbuh? Ya, maka Roma 10 ayat 17 mengatakan supaya kita mendengarkan firman. Ya, karena apa? Karena waktu kita mendengarkan firman, maka iman kita itu timbul, ya. Maka iman kita itu bisa bertumbuh. Artinya, ya, kalau kita menanam satu pohon, ya, kalau kita menanam sebuah tanaman, maka kita perlu perhatikan yang namanya pertumbuhannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana supaya pohon itu bisa bertumbuh dengan baik? Bagaimana supaya tanaman yang kita tanam bisa bertumbuh dengan sempurna? Maka kita harus perhatikan apa yang perlu kita lakukan. Mungkin kita harus siram, mungkin kita harus berikan pupuk, ya, mungkin kita harus berikan perhatian, sehingga apa? Waktu kita memberikan pupuk, waktu kita memberikan perhatian, ya, kepada pohon ataupun kepada tanaman yang kita tanam, saya percaya kita bisa melihat kekurangannya apa. Ya, kita bisa melihat masalahnya apa. Nah, waktu kita bisa melihat masalahnya apa, kita bisa mengatasinya dengan cepat. Dan saya percaya waktu masalah diatasi dengan cepat, maka saya percaya pohon atau tanaman yang kita tanam tadi itu pasti bisa mengalami pertumbuhan yang baik dan sempurna. Sama waktu kita juga seperti itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya, kita perlu firman. Ya, sebab dikatakan dalam Timotius dikatakan bahwa segala sesuatu yang diilhamkan Allah, artinya firman itu, ya, bertujuan untuk apa? Mengajar. Ya, yang kedua, itu untuk memperbaiki kesalahan. Nah, itu makanya waktu kita mungkin dalam kehidupan kita ada sesuatu mungkin
ya, yang tidak baik, ada sesuatu mungkin yang kurang, ada sesuatu mungkin yang perlu diperbaiki, maka firman Tuhan itu yang akan memperbaiki Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga apa? Sehingga waktu kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan senantiasa menjamin pertumbuhan iman kita. Jadi yang kedua, berpikir positif, ya, itu akan menjadikan iman kita senantiasa bertumbuh, ya. Nah, orang yang berpikir positif itu pasti percaya kepada firman Tuhan. Orang yang berpikir positif ya pasti bisa menerima firman Tuhan. Ya, orang yang berpikir positif ya itu pasti ya melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Artinya firman ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Yosua ya diingatkan supaya apa? Memperkatakan Taurat itu dan merenungkan siang dan malam. Bukan hanya setakat memperkatakan, Bapak Ibu Saudara. Itu juga sesuatu yang berbahaya. Ya, artinya bukan hanya kita perkatakan lalu kita nggak renungkan, tetapi firman Tuhan jelas katakan, ya perkatakan firman lalu renungkanlah itu siang dan malam. Artinya segala sesuatu yang kita perkatakan itu sesuai dengan tindakan dan perbuatan. Karena apa? Karena kita sudah renungkan itu siang dan malam. Sehingga waktu itu terjadi, maka dikatakan firman itu akan senantiasa menuntun kita untuk bertindak hati-hati. Ya, sehingga apa? Sehingga firman Tuhan menjamin kita bahwa perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang berhasil dan beruntung. Ya, ini yang kedua alasan mengapa kita harus berpikir positif. Ya, supaya apa? Supaya iman kita senantiasa bertumbuh. Karena kalau kita berpikir positif, saya percaya kita mau menerima kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, alasan ketiga mengapa kita harus berpikir positif. Ya, yang ketiga, supaya kita bisa mengalami hidup yang lebih baik. Filipi 3:13 dikatakan, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus berkata bahwa untuk mengalami hidup yang lebih baik, ya maka harus melupakan hidup lama sehingga bisa fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, mengapa kita harus berpikir positif dalam kehidupan kita? Ya, bahwa firman Tuhan katakan supaya apa? Supaya kita bisa mengalami hal-hal yang baik. Ya, kalau kita berpikir negatif, ya, maka kita akan senantiasa mengingat apa yang sudah berlalu. Maka kita akan senantiasa hidup ya di dalam perputaran hal-hal yang sudah terjadi, hal-hal yang sudah berlalu dalam kehidupan kita. Makanya yang ketiga saya buat di sini Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berpikir positif? Ya, supaya apa? Supaya kita bisa berubah. Ya, supaya kita bisa keluar ya dari kehidupan kita. Mungkin kita bisa yang namanya kehidupan lama kita pasti sesuatu yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Ya, karena yang namanya kehidupan yang lama itu kebanyakan itu orang mengalami sesuatu yang buruk atau orang mengalami sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau kita tetap ada di putaran itu Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita tetap mau di putaran itu Saudara, ya, maka apa? Maka kehidupan kita tidak akan pernah lebih baik. Nah, untuk kita bisa beralih, untuk kita bisa keluar daripada putaran-putaran itu yang tadi saya katakan, itu putaran kehidupan kita yang lama. Putaran kehidupan kita mungkin yang pernah melakukan kesalahan. Ya, kalau kita nggak keluar dari putaran itu Bapak Ibu Saudara, ya, maka kita yang rugi. Nah, bagaimana kita bisa mengalami itu? Bagaimana kita bisa keluar daripada situasi yang kita alami ini, situasi yang lama yang kita alami? Ya, maka kita harus menggunakan pikiran kita pada sesuatu pikiran yang positif. Artinya kita percaya di dalam Yeremia 29 dikatakan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang penuh harapan dengan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yaitu saudara kecelakaan, tapi Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Makanya untuk kita bisa meraih janji Tuhan ini, yaitu ini katakan di dalam Yeremia ini, maka kita harus menggunakan pikiran yang positif dalam kehidupan kita. Nah,
Makanya kalau Kisah 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu yang duniawi Bapak Ibu Saudara? Itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, jadi untuk kita bisa merubah kehidupan kita atau keluar daripada perputaran masa lalu kita, kehidupan masa lalu kita, maka kita harus senantiasa mematikan yang namanya keinginan dunia. Sesuatu yang dunia, baik itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, saudara, Bapak Ibu Saudara, keinginan keserakahan. Alkitab katakan itu sama dengan penyembahan berhala. Saya percaya orang yang berpikir positif dalam hidupnya, pasti dia bisa keluar daripada yang namanya keinginan-keinginan dunia yang ada di dalam kehidupannya. Jadi yang ketiga, mengapa kita harus berpikir positif? Supaya kita bisa mengalami hidup yang lebih baik. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus berpikir positif? Yang keempat Bapak Ibu, saya bagikan yang terakhir. Alasan mengapa kita harus berpikir positif, supaya kita mengalami yang namanya janji-janji Tuhan. Ibrani 6:14 berkata, katanya sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu ayat 15, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, Abraham menantikan janji Allah, Bapak Ibu Saudara, itu bukan waktu yang singkat. Tapi Abraham menantikan janji Allah itu selama 25 tahun. Nah, masa yang dialami dalam penantian oleh Abraham, saya percaya bukan masa yang singkat, bukan masa yang mudah Bapak Ibu, tapi masa yang dialami oleh Abraham di dalam penantian akan janji Allah, yaitu adalah masa yang sangat panjang Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita juga pernah mengalami yang namanya penantian. Makanya kalau orang katakan menanti adalah hal yang paling membosankan. Menanti adalah hal yang paling kalau boleh saya katakan sesuatu hal yang paling buruk dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, itu mungkin kita masih menanti dalam mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tetapi Abraham menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupannya itu selama 25 tahun Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana seorang Abraham ini bisa mengalami janji Tuhan dalam hidupnya? Bagaimana seorang Abraham ini bisa mencapai janji Tuhan yang sudah dijanjikan dalam hidupnya sekalipun dia menanti selama 25 tahun. Rahasianya karena Abraham memakai pikiran positif. Dia terus menggunakan pikiran positif. Dia percaya bahwa Allah yang berjanji kepadanya itu adalah Allah yang setia. Bukankah firman Tuhan juga menjamin buat kita Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Allah tidak akan pernah mengingkari setiap janjinya bagi kita Bapak Ibu Saudara. Nah, di saat kita menantikan janji Tuhan, yang perlu kita alami, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita miliki Bapak Ibu Saudara itu tentang pikiran positif. Pikiran positif ini sangat menjamin bagi setiap kita, orang yang sedang menantikan, terutama janji Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa mengalaminya. Untuk kita bisa menerimanya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Saudara, ini adalah cerita di mana waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk memberikan kabar sukacita, di mana Tuhan memakai Maria sebagai orang yang mengandung Mesias, yaitu yang namanya Isa Al-Masih. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang sukar kalau kita pikirkan secara logika, bagaimana Maria harus hidup di tengah-tengah masyarakat tiba-tiba Bapak Ibu Saudara tanpa sebuah perkawinan, tanpa sebuah pernikahan, maka dia harus mengandung selama waktu yang sudah dijanjikan. Ini sesuatu yang tidak mudah, ini sesuatu yang sulit Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana Maria bisa mengalami janji Tuhan? Yang adalah waktu dia tetap berpikir positif. Waktu dia berpikir positif, artinya bahwa apapun yang terjadi di sekelilingnya, mungkin orang-orang banyak yang menggosip, orang-orang banyak yang mencela dia, itu wajar Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena itu sesuatu
kenajisan, karena itu udah menjadi dosa yang besar tengah-tengah bangsa Israel pada zaman itu. Karena apa? Ada orang yang hamil, ada orang yang mengandung ya tanpa sebuah ikatan perkawinan. Nah, itu sesuatu yang mengerikan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Maria tetap fokus kepada janji Tuhan. Maria tetap memakai pikiran positif kepada setiap perkataan disampaikan kepadanya, sehingga tepat pada waktunya, Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Maria. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, ya sebagai orang percaya, ya mari kita senantiasa memakai yang namanya pikiran positif kita. Ya, mari kita senantiasa hidup di dalam berpikir positif. Ya, sebab saya percaya masih banyak juga masih banyak janji-janji Tuhan. Ya, masih banyak ya hal-hal yang sudah direncanakan, yang sudah dikehendaki oleh Tuhan, yang sudah dijanjikan bagi setiap kita. Ya, mungkin sampai hari ini belum terjadi, mungkin hari ini belum terlaksana, ya baik dalam pelayanan kita, baik dalam keluarga kita, mungkin Bapak Ibu Saudara, ya tapi yang perlu kita lakukan, yang perlu kita miliki itu hanya satu, yaitu supaya kita senantiasa berpikir positif. Sebab apa? Waktu kita berpikir positif, saya percaya maka kita semakin bergairah, maka kita semakin bersemangat, maka kita semakin kuat di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang setia bagi kita. Nah, firman Tuhan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya bahwa kita harus memikirkan apa yang berasal dari surga. Apa yang berasal dari surga pasti yang benar. Apa yang berasal dari surga pasti yang mulia. Apa yang berasal dari surga pasti yang adil. Apa yang berasal dari surga pasti yang suci. Apa yang berasal dari surga pasti yang manis, pasti yang sedap didengar. Dan semuanya itu menjadi kebajikan yang patut dipuji. Itulah yang harus senantiasa kita pikirkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga apapun janji Tuhan dalam hidup kita, itu pasti terjadi. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita senantiasa mengalami kekuatan yang baru. Sebab Tuhan Yesus akan senantiasa ada di pihak kita. Bapak Ibu Saudara, satu kata bagi yang saya berikan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah sebuah ungkapan ya dari seorang pakar yang luar biasa. Ya, ini adalah penemu bom, yaitu yang namanya Albert Einstein. Jadi berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara, sukses itu diawali dari pikiran Anda. Jadi sukses diawali dari pikiran kita masing-masing. Kalau kita mau sukses, ya pasti diawali daripada pikiran. Orang yang sukses pasti senantiasa berpikir positif. Ya, jadi senantiasa kita berpikir positif, karena berpikir positif ini adalah sesuatu yang memberikan kita kekuatan yang baru, yang memberikan kita semangat yang baru untuk kita terus senantiasa bisa bersama-sama yang menantikan janji Tuhan, bisa bersama-sama mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan buat kita semuanya. Bila kiranya firman ini terus senantiasa bekerja dalam hidup kita, sehingga firman itu senantiasa menghasilkan buah lewat setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu, sebab hanya Engkau lah yang layak menerimanya ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus senantiasa diperlengkapi, dan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan senantiasa mengubah hidup kami, memperlengkapi kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, menguatkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, sehingga firman Tuhan ini akan terus senantiasa bekerja, bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bateraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di atas kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara, mari terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan Maranatha, datanglah Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya.